kelas Maria Samosir, guru SMP swasta Santo Thomas 1 Medan. Tak pernah bosan mengedukasi kalian dengan memberikan materi pembelajaran yang wajib banget kalian tahu. Dan kali ini kita akan membahas materi pelaku-pelaku ekonomi. Yuk, simak baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan peran dan fungsi pelaku-pelaku ekonomi. Hari-hari tentu tak lepas dari kegiatan ekonomi. Bahkan, kegiatan ekonomi dianggap sebagai pokok kehidupan. Nah, apakah sahabat tahu apa itu ekonomi? Dan siapa para pelaku-pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi itu sendiri merupakan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yakni mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Entah itu dilakukan oleh perorangan ataupun organisasi seperti swasta atau pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa pelaku ekonomi yang terlibat, dari ruang lingkup yang kecil sampai ruang lingkup yang besar. Secara umum, pelaku-pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Dan keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Setelah memahami pelaku ekonomi di atas, lalu apa peran dari masing-masing pelaku ekonomi itu? Untuk dapat memahami peran masing-masing pelaku ekonomi, ikuti secara seksama uraian materi berikut ini. Rumah tangga keluarga atau konsumen merupakan salah satu pelaku ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan kita, yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupannya paling sempit. Rumah tangga keluarga atau konsumen juga merupakan pelaku ekonomi yang paling banyak mengonsumsi produksi barang dan jasa. Mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Dalam kondisi yang memungkinkan, rumah tangga konsumsi yang mengambil peran sebagai produsen dan distributor. Jadi, peran rumah tangga keluarga atau konsumen adalah sebagai konsumen, produsen, dan bisa juga berperan sebagai distributor. Peran sebagai konsumen. Rumah tangga konsumsi membeli berbagai barang kebutuhan seperti beras, sabun, baju, motor, dan rumah. Kegiatan konsumsi mereka ini berasal dari penghasilan yang mereka dapatkan dari berbagai pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka ini berhubungan dengan faktor-faktor produksi yang mereka sediakan, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Produksi ini adalah sangat penting bagi rumah tangga produsen atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi mereka. Sebagai produsen, rumah tangga keluarga memperoleh pendapatan dengan membuat barang dan jasa, kemudian menjualnya langsung kepada konsumen. Banyak contoh dari rumah tangga yang berperan sebagai produsen yang ada di sekitar kita. Misalnya ada rumah tangga yang membuat atau memproduksi tempe, aneka makanan ringan, kerajinan, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan ini sangat banyak dilakukan oleh para rumah tangga keluarga sebagai sumber penghasilan mereka. Sebagai distributor, rumah tangga keluarga juga membantu produsen di dalam memasarkan barang mereka kepada para konsumen
dengan mengambil peran sebagai distributor. Bahkan kegiatan ini sangat banyak dilakukan oleh para rumah tangga keluarga sebagai sumber penghasilan mereka. Rumah tangga konsumen membeli berbagai barang untuk dijual kembali. Untuk memasarkan barang mereka, mereka membuka toko, warung, dan bahkan tidak sedikit yang menjual melalui media sosial. Di samping peran yang telah kita sebutkan tadi, rumah tangga konsumen juga memiliki peran-peran penting lainnya. Misalnya, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen dan berperan untuk menaikkan dan menurunkan harga faktor-faktor produksi. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan konsumen misalnya dapat dilakukan pemerintah dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berpihak kepada konsumen. Produk pemerintah dalam perlindungan konsumen seperti penetapan peraturan harga eceran tertinggi pada produk obat-obatan dan pembentukan YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Peran rumah tangga produsen sebagai produsen. Rumah tangga produsen yang biasa kita kenal dengan sebutan perusahaan menjalankan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Mereka lah yang berperan penting dalam menyediakan dan mengadakan segala kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sebagai produsen, rumah tangga produsen berfungsi membuat dan menghasilkan berbagai produk dan jasa, baik itu barang setengah jadi yang membutuhkan pengolahan kembali atau barang jadi yang siap untuk dipakai oleh penggunanya. Bahkan rumah tangga produsen atau perusahaan ini juga melakukan kegiatan usahanya dalam rangka menambah nilai guna suatu barang sehingga dapat lebih bermanfaat. Contoh dalam menambah nilai guna yang dilakukan produsen ini adalah produksi kain dibentuk menjadi pakaian jadi. Batu dikali digunakan sebagai sebuah bangunan. Di samping peran utama sebagai produsen, rumah tangga produksi ini juga sebagai halnya dengan rumah tangga keluarga dapat pula berperan sebagai konsumen dan distributor. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga produksi berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan produksi seperti pengadaan bahan baku, pembelian alat-alat ataupun mesin-mesin produksi, pengeluaran untuk membayar upah dan gaji pegawai, dan sebagainya. Dan bagaimana rumah tangga produksi ini berperan sebagai distributor? Sebagai distributor, rumah tangga produksi menyalurkan produk mereka agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik dan tepat waktu. Kelancaran pasokan barang kepada konsumen memiliki dua keuntungan, yaitu dapat melancarkan kebutuhan konsumen tepat waktu dan juga mempercepat barang dan jasa menjadi uang. Saluran distribusi yang biasa dilakukan rumah tangga produksi ini adalah pedagang besar atau agen-agen yang mereka bangun dan dialer-dialer baru, kemudian turun ke pedagang-pedagang menengah dan kecil atau retail. Juga dapat berperan meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB.
suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar kemampuan negara memproduksi barang dan jasa, maka produk domestik bruto akan besar pula dan berdampak positif pada tingkat kemakmuran penduduknya. Yang kedua, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Perusahaan-perusahaan berskala besar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah banyak mempertimbangkan kepentingan para produsen besar ini untuk menjaga mereka agar tetap berinvestasi di dalam negeri. Bahkan di beberapa negara luar, pembuatan peraturan merupakan usulan dari para produsen ini yang jika tidak dipertimbangkan oleh pemerintah mereka akan hengkang dari negara tersebut dan memilih pindah untuk menanamkan modalnya ke negara lain yang lebih menguntungkan bagi perusahaan mereka. Yang ketiga, pembayar harga barang atau faktor produksi. Dalam proses produksi yang dilakukan rumah tangga produksi, mereka memerlukan berbagai barang kebutuhan produksi berupa tenaga manusia dan bahan baku. Tenaga manusia atau pekerja dan bahan baku ini bisa mereka dapatkan dari rumah tangga keluarga. Pembayaran harga barang-barang faktor produksi kepada rumah tangga konsumsi ini menambah pendapatan masyarakat dan menambah pendapatan nasional. Ekonomi rumah tangga pemerintah. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dalam perannya sebagai produsen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan salah satu pelaku ekonomi yang ikut terlibat dalam suatu sistem perekonomian suatu negara melalui perdagangan internasional. Adapun peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri, yang pertama, mengekspor barang dan jasa. Kedua, pengimpor barang dan jasa.
subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa. Terima kasih.